Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat sore ya Tuhan, puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari Minggu yang indah ini, ketika kami, Komisi Pemuda GKI Depok, boleh bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan minggu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan dan juga kesehatan dan juga berkat lain yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami, sehingga pada sore hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di dalam ruang Zoom ini. Ketika kami juga di dalam masa pandemi ini, kami juga tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga kiranya Tuhan memberkati persekutuan kami ini Tuhan, supaya semua boleh berjalan dengan baik dan lancar, dan juga Tuhan memberkati pelayan-pelayan-Mu yang melayani dalam persekutuan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan persekutuan kami ini dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan kiranya juga Tuhan yang boleh hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang bersiap memulai persekutuan kami pada sore hari ini. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik, selamat sore teman-teman Komisi Pemuda terkasih. Puji Tuhan kalau sampai saat ini kita semua masih diberikan kesehatan dan nafas kehidupan, sehingga pada minggu sore ini kita boleh berkumpul di ruang Zoom untuk persekutuan Komisi Pemuda. Kita akan memulai persekutuan kita. Mari kita menyembah, bersyukur, memuji, dan meninggikan nama Tuhan, bahwa Dialah selamanya Sang Raja benar. Mulia-mulia namanya. Teman-teman, kita selalu melihat kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Teman-teman, selama 1 minggu ini dalam kita melakukan aktivitas, kadang kita suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bisa melalui sikap, tindakan, maupun perkataan kita kepada sesama. Mari kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan hati yang terbuka, biar Tuhan yang melihat dan menilai hati kita ini, bahwa tidak ada yang tersembunyi baginya.
agar Tuhan juga memampukan setiap kita untuk berjuang sampai akhir dan mendapati kita tetap setia kepadanya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu ya Bapa, Engkau adalah Allah yang Maha Tahu. Bagaimanapun kami menutupi segala dosa dan pelanggaran yang telah kami perbuat, tidak akan ada yang tersembunyi bagimu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang mengasihi kami. Namun kami kerap kali tidak mengasihi-Mu, bahkan lari dari hadirat-Mu. Kiranya Tuhan mengampuni setiap kesalahan dan dosa-dosa yang telah kami perbuat selama ini Tuhan. Kiranya kami juga beroleh pengampunan daripada Tuhan, sehingga kami sebagai pemuda-pemudi boleh hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, untuk verse of the week kita pada hari ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 10. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebentar lagi kita akan memasuki pelayanan firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah mewujudkan GKI yang berbagi ruang. Kita akan mempersiapkan hati kita agar hati kita terbuka dan siap untuk mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Firman Tuhan adalah firman kehidupan, firman yang terindah dan ajaib. Nyanyikan lagi bagiku. Firman yang terindah, ajarku
Ya, teman-teman pemuda yang dikasih Tuhan, kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di dalam waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Dari hari Senin sampai Sabtu kami boleh beraktivitas, dan di saat ini ya Tuhan, pada hari Minggu Tuhan memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa bersekutu bersama dengan saudara-saudara seiman kami, memuji Tuhan, berdoa, dan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Biarlah sungguh firman Tuhan yang kami mendengar, kami baca, kami renungkan, tidak berlalu dengan sia-sia, tapi sungguh bisa menjadi berkat bagi kami semua, bahkan kami bisa menjadi saluran berkat Tuhan melalui firman Tuhan yang kami renungkan. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan ketika kami membaca, merenungkan, tolonglah kami juga supaya kami bisa menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup dalam keseharian kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita yang menjadi dasar perenungan firman Tuhan hari ini diambil dari Kejadian 2 ayat 15 dan juga Markus Kejadian 2 ayat 15 akan saya bacakan untuk kita semua. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kemudian Markus 12 ayat 31. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam pengantar renungan kita pada sore hari ini ada sebuah video yang akan kita saksikan bersama. Saya akan share screen. Semoga sudah terlihat ya. Sudah ya, oke ya.
Dari video tadi mungkin ada 1-2 teman-teman dari antara teman-teman yang bisa sharing apa sih yang bisa didapatkan dari video tadi? Kalau ada 1 atau 2 di antara teman-teman yang mau sharing, saya persilahkan. Yang paling berkesan gambarnya atau hal yang bisa didapatkan dari video yang kita saksikan. Adakah? Boleh dibuka dulu ininya, mikrofonnya, kalau ada yang mau sharing. Ya, mungkin boleh coba. Oh iya, silahkan. Ya, tadi saya tertarik dengan gambar yang ketika orang sedang butuh pertolongan, kayaknya lebih cepat fotonya dibanding nolongnya gitu. Oh Zaman iya. sekarang kayaknya tangan tuh lebih cepat untuk selfie, sosmed ketimbang nolong orang sih. Gitu. Oke. Terima kasih, Yohanes. Oke, ada lagi yang lain? Satu lagi mungkin? Saya mungkin Bu, tadi yang tahun 1900-an itu yang anak-anak dipaksa untuk masuk oleh orang tuanya untuk nggak main-main di luar terus. Terus di zaman 2000-an malah kebalikannya, jadi anak-anak kasihkan main gadget di luar, disuruh untuk bersosialisasi di luar rumah. Oke, ini saya nggak bisa baca namanya nih, sorry. Iya, nggak apa-apa. Saya pakai akun gereja soalnya. Oh, oke. Iya. Terima kasih. Jadi realita zaman sekarang sama zaman dulu yang sangat berbeda jauh gitu ya. Dulu orang dipaksa untuk bisa berkebalikan. Sekarang terlalu banyak di rumah sehingga dipaksa keluar. Kalau dulu dari luar karena kebanyakan main di lapangan disuruh pulang ke rumah kayak gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk sharingnya dari video yang tadi sedikit banyak memberikan pesan bahwa kita berada di realitas seperti itu sekarang. Saya mau share screen PowerPoint sebentar ya. Mungkin ada juga di antara teman-teman lain juga yang menemukan pesan-pesan lain gitu ya dari video tersebut. Jadi sadar atau enggak kita hidup dengan realita yang sebagian manusia, yang enggak semuanya sih, sebagian yang egois, serakah, sibuk dengan urusan atau keuntungan diri sendiri. Tadi yang Yohanes juga katakan, misalnya ketika ada orang yang butuh bantuan, kadang kita memilih untuk mengabadikannya terlebih dulu dengan gadget kita, dengan handphone kita, dibandingkan dengan langsung turun untuk bisa menolong, padahal kita punya kesempatan untuk menolong. Terus juga manusia-manusia yang semakin tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya, dengan orang-orang yang butuh bantuan, terus kesenjangan sosial yang semakin tinggi gitu ya. Orang-orang yang kaya semakin kaya dengan menekan atau menindas orang-orang miskin di sekitarnya, orang yang susah tambah susah, seperti itu. Terus eksploitasi alam, hewan yang semakin besar, supaya manusia bisa meraup keuntungan yang setinggi-tingginya, yang penting manusia terhibur, yang penting manusia bisa puas. Kalau kita lihat misalnya di kebun binatang yang ilustrasi gajah yang tadi semakin kurus, tapi manusia bisa bersenang-senang di atas penderitaan makhluk hidup di sekitarnya, seperti itu. Eksploitasi yang semakin besar yang terjadi dalam kehidupan manusia, dan ini yang terpenting adalah saya, bagaimana saya untung, bagaimana saya
puas, bagaimana saya terhibur, dan seterusnya. Inilah realita yang nyata gitu ya, terjadi dalam kehidupan kita, bukan hanya di masa dulu, bahkan di masa sekarang, dan juga dengan perkembangan teknologi yang ada, memang memudahkan kita, tapi di sisi lain ketika kita tidak bijak dan cukup berhikmat dengan segala situasi dan keadaan yang ada di sekitar kita, maka tingkat individualistis di tengah manusia itu semakin tinggi. Dan di sini kalau misalnya saya bisa kutip beberapa tokoh pemikir, mereka punya pandangan, kita bisa setuju bisa enggak gitu ya. Mereka mengatakan ya memang pada hakikatnya manusia punya sifat yang serakah, egois, dan selalu mementingkan diri sendiri. Adam Smith, tokoh pemikir ekonomi, dia mengatakan ya sebenarnya sifat serakah, egois manusia itu tidak akan mendatangkan kerugian dan merusak masyarakat sepanjang ada persaingan bebas gitu ya. Jadi manusia, dengan kata lain, dia ingin mengatakan manusia harus bersaing jika ingin bisa terus bertahan hidup. Kalau perlu ya nggak apa-apa lah egois atau serakah, memang itu udah nalurinya manusia gitu ya. Kalau misalnya nggak benar-benar bersaing, maka kita nggak bisa bertahan gitu. Nggak berkompetisi, kita nggak akan bisa bertahan. Mau caranya sehat kek, nggak sehat kek, yang penting bagaimana caranya manusia bisa terus bertahan hidup. Makanya yang kuat akan semakin kuat, yang lemah akan semakin lemah. Itulah yang menjadi realita di tengah dunia kita. Tapi apakah benar seperti itu? Apakah manusia memang pada hakikatnya punya sifat yang serakah, yang egois, yang hanya mementingkan keuntungan diri sendiri? Padahal kalau misalnya kita lihat lebih jauh, ketika Allah menciptakan dunia ini, Allah menciptakan alam semesta dengan segala isinya yang memperlengkapi kehidupan manusia itu, kita menyadari bahwa Allah menciptakan manusia tidak seorang diri. Ada sesama manusia yang Tuhan ciptakan. Ada hewan, tumbuhan, makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya yang hidup bersama dengan kita. Itulah yang ingin Tuhan tekankan di dalam kehidupan kita, bahwa manusia itu nggak seorang diri. Apalagi di dalam Kejadian 2 ayat 15, di sini dengan jelas, dengan nyata dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi taman itu bukan dikatakan untuk dinikmati gitu ya, untuk diambil keuntungannya sebanyak-banyaknya, untuk dieksploitasi. Bukan seperti itu yang Allah inginkan, tapi dikatakan untuk bisa mengusahakan dan memelihara taman itu. Nanti kita akan lebih jauh mendalami apa sih sebenarnya yang diartikan dari kata mengusahakan dan memelihara ini. Terus yang berikutnya, dalam Perjanjian Baru yang menjadi dasar perenungan kita juga, Mazmur 12 ayat 31 ini, dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Jadi ada dua hal ya yang berbicara tentang, ketika berbicara tema berbagi ruang baik dengan sesama manusia maupun dengan ciptaan Tuhan lainnya, termasuk alam semesta dan seluruh makhluk hidup lainnya. Ini adalah sebenarnya hukum terutama yang Tuhan Yesus ungkapkan, yang sekaligus perintah utama bagi kita semua para pengikut Tuhan adalah soal kasih. Kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya, yang sebenarnya nggak terpisahkan satu sama lain, jadi satu kesatuan. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan saya mengasihi Tuhan yang tidak terlihat, tapi ciptaannya yang terlihat kita tidak mengasihi gitu ya. Jadi wujud kita mengasihi Tuhan adalah dengan mengasihi ciptaannya yang terlihat di depan mata kita. Baik itu sesama manusia dan seluruh makhluk hidup lainnya, termasuk juga alam ciptaan Tuhan. Dan tema kita inilah yang menjadi wujud dari kasih kepada sesama manusia dan seluruh ciptaan Tuhan lainnya, tentang berbagi ruang.
Kalau kita perhatikan lebih jauh tadi ayat di dalam Kejadian 2 ayat 15 tadi teman-teman, soal kata mengusahakan itu dari kata abad, dari bahasa Ibraninya abad. Dan ternyata kalau kita lihat lebih jauh, kalau kita coba lihat lebih jauh gitu ya, kata ini bukan hanya bermakna tentang mengusahakan aja, tapi ada kata beribadah, berbakti, mengerjakan. Terus kemudian kata memelihara di situ, ketika manusia diminta untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, kata memelihara itu dari kata samar. Syamar yang artinya menjaga dengan setia, memperhatikan, mengawasi, melindungi. Jadi apa artinya kedua kata ini? Di dalam kalimat Kejadian 2 ayat 15 ini, teman-teman, ketika dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu, artinya manusia bukan hanya menikmati apa yang sudah diberikan Tuhan, dunia ciptaan Tuhan itu, tapi manusia juga diminta untuk memperhatikan dengan sungguh-sungguh alam dunia yang Tuhan percayakan dengan menjaga, melindungi, mengelola sebagai bentuk bakti ibadah kita kepada Tuhan. Jadi teman-teman, ini satu makna yang cukup dalam gitu ya. Ketika kita diminta untuk memelihara, menjaga dengan setia, itu adalah wujud ibadah kita. Abad ini juga kalau bisa jadi akar kata abodah yang ibadah. Abodah dekat katanya dengan abdi. Jadi bentuk pengabdian kita sama Tuhan. Salah satu wujudnya adalah kasih kita kepada dunia ciptaan Tuhan ini. Dengan menjaga, memelihara, mengelolanya dengan baik. Jadi ketika Tuhan mempercayakan dunia dengan segala isinya, maka sekali lagi bukan untuk disia-siakan, bukan untuk dieksploitasi. Kita bisa berpuasa, tapi bukan berarti kita bisa berkuasa dengan semena-mena. Kita punya tugas untuk bisa menjaga, melindungi, mengelola dunia dengan segala ciptaannya sebagai bentuk bakti kita, abdi kita, ibadah kita kepada Tuhan. Terus kemudian berikutnya terkait dengan sesama manusia. Di dalam Markus yang tadi kita baca, ini juga firman Tuhan yang tentu bukan hal yang asing gitu ya, atau hal yang baru ketika berbicara soal kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata kasih di sini ternyata kalau kita lihat bahasa aslinya berasal dari kata agapau atau agape. Kasih, agape itu kasih yang seperti apa? Kasih yang Tuhan tunjukkan kepada manusia itulah kasih agape. Kasih yang seperti apa? Kasih Tuhan itu ketika Tuhan bisa mencintai manusia dengan tulus, dengan tanpa pamrih, walaupun kita begitu lemahnya, begitu terbatasnya, begitu berdosanya, tapi Tuhan tetap memberikan yang terbaik, gitu ya. Kasih yang tidak benar-benar menuntut balasan, itulah yang dikehendaki Tuhan juga. Ketika Tuhan menginginkan manusia bisa mengasihi sama manusia lainnya seperti diri sendiri. Kita buat diri sendiri bisa ngasih yang terbaik gitu ya. Siapa sih yang manusia yang umumnya manusia akan memberikan yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Jadi jangan cuma memberikan yang terbaik untuk diri sendiri, tapi ingat juga ada sesama manusia lain yang Tuhan ciptakan yang di dalamnya kita juga bisa belajar memberikan yang terbaik. Ini memberikan yang terbaik ini juga bukan memberikan sembarangan, tapi benar-benar mencontoh apa yang Tuhan sudah tunjukkan duluan kepada manusia. Kasih Tuhan kepada manusia itulah yang tulus, yang luar biasa, yang benar-benar rela berkorban, dan seterusnya. Itulah yang diinginkan Tuhan supaya kita bisa lakukan kepada sesama kita. Dan ketika kita berbicara soal berbagi ruang sebagai wujud kasih kita, baik kepada alam, dunia ciptaan Tuhan, dan makhluk hidup lainnya termasuk sesama manusia, maka dasar pemikirannya ini, teman-teman. Bahwa kita sadar terlebih dulu bahwa Tuhan sudah lebih dulu berbagi ruang kepada kita.
dengan mempercayakan alam ciptaan, dunia, dan segala isinya kepada kita. Dengan menyelamatkan kita dari dosa, itu adalah wujud kasih agape-nya gitu ya. Udah dikasih yang terbaik, tapi ternyata manusia jatuh ke dalam dosa. Itu Tuhan masih mau gitu ya berinisiatif untuk bisa menyelamatkan kita. Itu adalah wujud Tuhan mau berbagi ruang terlebih dulu kepada manusia. Manusia yang sebenarnya kita ini nggak layak untuk bisa dapat kasih dari Tuhan, tapi Tuhan mau terus menyatakan kasih setianya kepada kita tanpa memandang kita ini begitu terbatas, begitu rapuhnya, begitu melekatnya dengan dosa, tapi Tuhan mau terlebih dulu berbagi ruang kepada kita. Dan dasar pemikiran berikutnya adalah kenapa kita perlu untuk bisa terus berbagi ruang, menyatakan kasih baik kepada dunia, ciptaan Tuhan, maupun kepada sesama manusia, yaitu adalah manusia sadar bahwa dirinya hidup tidak seorang diri. Seperti di awal tadi dikatakan, ketika Tuhan menciptakan dunia dengan segala isinya, Tuhan menciptakan manusia pun, manusia tidak diciptakan seorang diri, sehingga manusia perlu terus peduli terhadap sekitarnya, baik terhadap dunia ciptaan Tuhan, sesama manusia, dan seluruh makhluk hidup lainnya. Dan kasih itulah, sekali lagi, baik kepada dunia, makhluk hidup, maupun sesama manusia adalah bentuk bakti ibadah kita kepada Tuhan, bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dulu berbagi ruang dengan kita, maka sebagai ucapan terima kasih, ungkapan terima kasih, kita mau membaktikan diri, mengabdikan diri dengan terus mengasihi setiap hal yang Tuhan percayakan kepada kita. Baik itu dunia maupun sesama manusia dan seluruh makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya. Jadi di sini contoh berbagi ruang dengan alam gitu ya. Teman-teman mungkin juga bisa menemukan lebih banyak lagi terkait dengan pengetahuan bagaimana sih kita berbagi ruang dengan alam gitu ya. Udah banyak komunitas-komunitas, terus pemerintah juga udah mulai menggalangkan berbagai hal supaya kita bisa lebih peduli dengan lingkungan alam. Itu semua adalah wujud nyata kasih kita kepada dunia ciptaan Tuhan. Apa yang bisa kita lakukan? Ini hal-hal yang sebenarnya kadang kita tahu, cuman butuh niat, butuh komitmen untuk bisa mewujud nyatakan kasih kita kepada dunia ciptaan Tuhan gitu ya. Misalnya apa? Mematikan lampu atau alat elektronik ketika tidak digunakan. Sederhana sih, cuman kadang-kadang niat atau komitmen itu yang belum terlaksana. Kita tahu teorinya, tapi untuk bisa sampai melakukannya benar-benar butuh niat dan komitmen. Terus tidak memboroskan air, mengurangi beli, perbanyak refill kayak gitu. Kadang niat komitmen kita kalah dengan rasa males kita gitu ya. Kita bisa bawa minum sendiri sebenarnya kayak gitu, tapi udahlah berat-beratin tas, beli aja botol kemasan plastik yang sekali pakai, kan cuma sekali kayak gitu. Pikiran satu manusia sekali, tapi ada sekian miliar di dunia yang akhirnya buang kemasan plastik sekali pakai, dan akhirnya dunia semakin penuh dengan sampah yang sulit terurai kayak gitu. Terus ini juga memisahkan sampah basah dan kering. Terus kalau misalnya di media sosial udah mulai kemarin beberapa waktu lalu saya sempat baca juga ada kayak wadah-wadah organisasi yang bisa mereka mengumpulkan limbah minyak jelantah seperti itu. Itu termasuk perkembangan juga yang di dalamnya kadang kita nggak peduli, padahal udah semakin dipermudah, mereka bisa datang ke rumah kita ketika kita mengumpulkan limbah minyak jelantah itu dan seterusnya. Tinggal niat dan komitmen kita sih sebenarnya. Terus ini meminimalisir kemasan plastik sekali pakai, bawa tas belanjaan sendiri, membawa Tupperware sendiri ketika jajan makanan. Ini semua kan butuh niat dan komitmen ya. Kadang-kadang kita belum sampai ke situ karena merasa udahlah yang simple, yang instan, yang cepat aja gitu ya. Karena itu perlu
perubahan mindset gitu ya untuk sampai ke sebuah niat komitmen hingga sampai ke perubahan gitu ya. Jadi perubahan mindset dulu untuk bisa berpikir bahwa dunia ini Tuhan ciptakan bukan untuk kita sia-siakan, tapi kita jaga bersama. Dengan apa? Dengan hal-hal yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin. Ada teman saya yang lebih niat juga, misalnya dengan lingkungan, dia ketika belanja di supermarket gitu ya, biasanya kalau beli buah atau bahan-bahan makanan kan suka ada plastik yang disediakan di situ ya, terus ditimbang, terus ditempel barcode-nya seperti itu. Nah, teman saya ini dia bawa tas kain gitu ya, ketika nimbang apel, jeruk, atau apa, dia masukkan ke tas kain itu, tinggal ditimbang satu-satu, dipisahkan sesuai dengan jenisnya. Apel, ya apel, barcode-nya tinggal dia tempel di tangan, seperti itu. Jadi benar-benar dia berusaha untuk meminimalisir penggunaan plastik. Dan saya salut gitu ya dengan orang-orang yang seperti itu. Atau ketika dia bawa Tupperware sendiri ketika jajan bakso, jajan apa, udah punya niat sendiri untuk mengurangi plastik atau kemasan sekali pakai. Terus menghemat penggunaan BBM. Kalau misalnya jarak dekat, diusahakan jalan kaki atau naik sepeda, seperti itu. Mengurangi penggunaan barang-barang yang sulit daur ulang. Ada bahkan sampai saya menyaksikan sendiri seorang teman yang mengurangi belanja baju dalam setahun, bahkan dia benar-benar cuman sekali doang beli baju atau apa supaya nggak jadi sampah gitu ketika baju itu sempit dan seterusnya. Terus makanan kalau bisa dihabiskan supaya tidak jadi sampah makanan, dan banyak hal-hal lain yang kalau misalnya kita bisa lihat tentang wawasan bagaimana menjaga lingkungan, hal-hal lain yang sebenarnya bisa dimulai dari diri kita tergantung niat dan komitmen kita untuk bisa menjaga dunia ciptaan Tuhan ini. Hal-hal yang sederhana namun berefek besar sekali buat dunia. Ini contoh kita berbagi ruang dengan alam ciptaan Tuhan. Terus berbagi ruang dengan sesama manusia, kesadaran bahwa manusia hidup tidak seorang diri, peka dan peduli terhadap sesama manusia lainnya, dan kesadaran bahwa ini tadi Allah mengasihi terlebih dulu kita, seluruh ciptaan dengan luas dan tidak terbatas. Dan sebagai pengikutnya kita diutus juga untuk mengasihi sesama manusia di balik segala perbedaan yang ada. Ini berbagi ruang dengan sesama juga banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan. Bergaul dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, agama, atau latar belakang apapun. Terbuka dalam dialog dengan mereka yang berbeda, namun tetap memegang teguh identitas kita. Tidak cepat menghakimi, tidak memandang diri kita paling benar. Lebih peka dan peduli terhadap sesama. Memandang yang lain memang punya perbedaan dengan kita, tapi mereka itu hidup adalah bagian dari kita juga. Jadi ini hal-hal yang bisa kita lakukan di tengah peran kita, baik sebagai mahasiswa, sebagai pekerja, karyawan, pengusaha. Bagaimana di dalam keseharian kita bisa melihat sesama kita itu seperti diri kita lah, yang kalau kita ingin dikasihi, mereka pun juga ingin dikasihi. Kalau kita ingin dihormati, mereka pun ingin dihormati. Jadi mulai dari hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan sebaik mungkin dengan orang-orang sekitar kita. Memang tantangannya banyak, teman-teman. Dari diri kita mungkin merasa bahwa kita lebih mudah bergaul, lebih suka bergaul dengan orang yang punya banyak kesamaan. Entah suku, ras, agama, gitu ya. Lebih nyaman kalau misalnya sama-sama hobi atau yang sama agamanya aja lah, atau yang sama warna kulitnya atau sama sukunya, lebih nyambung ngobrolnya dan seterusnya. Dan di sini apakah kita bisa lebih terbuka terhadap mereka yang berbeda?
dan tidak memandang diri, kelompok kita, atau pandangan kita paling benar. Ketika kita menganggap bahwa diri kita, pandangan kita paling benar, maka disitulah kita sudah membangun tembok, punya pola pikir yang sempit, eksklusif, bahkan kita bisa menghakimi orang-orang di sekitar kita. Sebagai pribadi, komunitas gereja, kita dikenal dari keseharian kita. Saya ingat ada seorang pendeta yang pernah berkhotbah gitu ya. Sebagai gereja itu kita dikenal sebagai apa? Pedagang kah? Dia pakai ilustrasi 3P ini. Pedagang tuh maksudnya cari keuntungan, terus di sini bukan underestimate teman-teman kita yang bekerja sebagai pedagang gitu ya. Tapi ketika dalam sebagai pribadi atau gereja kita cari untung hanya untuk diri kita sendiri, maka itu perlu dipertanyakan. Atau pramugari. Pramugari di sini maksudnya mempercantik diri gitu ya. Ketika gereja memikirkan bagaimana mempercantik bangunan dan seterusnya, hanya itu terus yang jadi fokusnya, maka itu juga perlu dipertanyakan. Atau sebagai preman yang istilahnya tiada hari tanpa konflik, baik itu dengan sesama, baik di tengah keluarga, itu juga yang bisa terjadi kita secara pribadi maupun kita sebagai gereja. Dan di sini saya berefleksi gitu ya, apakah baik dari pribadi maupun gereja kita seperti ilustrasi ini, pedagang, pramugari yang mempercantik diri, atau yang terus-menerus cari konflik dengan orang lain, kayak gitu. Atau kita mau menyatakan kasih Tuhan yang terus terbuka dan berbagi ruang dengan siapapun yang ada di sekitarnya. Yang menutup renungan kita dengan Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Semoga apa yang menjadi keseharian kita, apa yang kita lakukan, sungguh-sungguh mencerminkan apa yang Tuhan juga kehendaki dalam kehidupan kita. Tuhan sudah terlebih dulu berbagi ruang dengan kita, maka marilah kita juga berbagi ruang dengan orang-orang sekitar kita dengan kasih kepada dunia, juga kasih kepada sesama manusia dengan hal-hal sederhana yang semaksimal mungkin bisa kita lakukan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kembalikan lagi kepada liturgos. Baik, terima kasih Kak Ron untuk firman Tuhan pada sore hari ini. Kita akan masuk dalam saat hening sejenak. Saat hening selesai. Puji Tuhan kalau dalam hari ini ada teman kita yang berulang tahun. Selamat ulang tahun untuk Rio, Peter, Laura, Joska, Avi, Alin, Angie, Chomsky, dan Evelyn. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati senantiasa. Amsal 3 ayat 1-2. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia, serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Mari bersama-sama kita menyanyikan lagu Selamat Ulang Tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita.
pimpin langkahmu. Padamu Rio, padamu Peter, padamu Laura, padamu Joska, padamu Afi, padamu Ali, padamu Andy, selamat ulang tahun. Sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Nats persembahan diambil dari 1 Tawarik pasal 16 ayat 29. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan, maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Teman-teman bisa memberikan persembahan melalui QR Code dengan menambahkan kode 10 di belakang nominal, seperti contoh. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharap yang terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terbuang, sedikit bumi baginya, sebab kurang kasihku pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang aku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Ya, kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat ya. Ya, mari teman-teman kita menyatukan hati kita berdoa. Kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar renungan bersama ya Tuhan, bahwa kami hidup di dunia ini bukanlah seorang diri, dan Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk bisa terus menjaga, dapat terus mengolah, mengasihi dunia ciptaan Tuhan dan seluruh makhluk hidup di dalamnya, termasuk sesama kami manusia ya Tuhan, seperti Tuhan sudah terlebih dulu mengasihi kami dan berbagi ruang kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami juga bersyukur untuk ungkapan syukur, rasa terima kasih yang boleh kami wujudkan melalui persembahan dalam wujud materi ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap persembahan kami, dan biarlah boleh terus dipakai, dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan untuk bisa terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami juga secara khusus berdoa untuk GKI Depok di dalam program kerja pelayanannya bersama dengan seluruh komisi, termasuk Komisi Pemuda, bersama dengan seluruh pengurus, aktivis yang terlibat di dalamnya. Biarlah Tuhan memberikan hikmat, kesehatian, supaya bisa terus semangat, sukacita melayani Tuhan, dan menjadi berkat bagi setiap umat Tuhan. Kami juga teringat untuk bangsa negara kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus memberkati para pemimpin kami di dalam setiap keputusan, kebijakan yang diambil, supaya boleh terus membawa Indonesia menjadi negara yang semakin baik, semakin damai, semakin sejahtera.
Kami teringat juga secara khusus untuk Kota Depok dengan segala pergumulan di dalamnya, biarlah Tuhan juga memberkati Kota Depok dan para pemimpinnya. Kami teringat untuk pandemi yang saat ini masih kami ada di tengah-tengah pandemi ya Tuhan, biarlah Tuhan yang terus menolong di dalam setiap cara penanganan wabah COVID-19, Tuhan yang terus menolong setiap proses vaksinasi yang sedang dijalani, biarlah Tuhan yang terus menyertai segala sesuatunya supaya COVID-19 ini dan pandemi bisa segera berakhir. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk keluarga kami masing-masing, biarlah Tuhan senantiasa memberkati keluarga kami, supaya dapat terus merasakan kehadiran dan kasih Tuhan dalam setiap pengalaman kehidupan kami. Kami juga teringat untuk saudara-saudara kami, teman-teman kami yang Tuhan boleh tambahkan usianya. Kami bersyukur untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan Rio, Peter, Laura, Joska, Avi, Alin, Angie, Komski, dan Evelyn. Biarlah Tuhan yang terus memberkati saudara-saudara kami, teman-teman kami yang terkasih ini, biar Tuhan menambahkan terus hikmat, kasih karunia, dan damai sejahtera dalam kehidupan mereka semua. Kami teringat juga untuk umat Tuhan yang sedang sakit dalam proses pemulihan, biarlah Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dan kesehatan yang terbaik, Tuhan yang terus menopang di dalam setiap proses pengobatan pemulihan yang dijalani. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan kami secara pribadi lepas pribadi di dalam kehidupan kami, di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, pelayanan, biarlah kami dapat terus memberikan yang terbaik untuk Tuhan melalui setiap peran dan talenta yang Tuhan percayakan kepada kami. Inilah doa kami yang tidak sempurna ya Tuhan, kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita sudah tiba di penghujung persekutuan kita sore hari ini. Melalui firman Tuhan yang disampaikan tadi, pesan yang didapat adalah kita sebagai pemuda-pemudi adalah bagian terpenting bagi terwujudnya GKI yang berbagi ruang dengan sesama, bahwa sejak awal Allah ingin manusia saling berbagi ruang untuk bersama memelihara dunia ciptaan. Dan juga kita diajak untuk berkomitmen mewujudkan kerjasama dengan orang lain dalam perbedaan yang ada untuk mewujudkan dunia yang damai sejahtera. Tuhan telah memanggil kita untuk siap memberikan apa yang ada pada kita yang terbaik yang dimintanya. Walaupun tak besar talenta kita, mari kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan memanggilku, hai dengarlah, apapun yang terbaik ya berikanlah, dan jangan kau kejar hormat semu, muliakan saja Yesus Tuhanmu. Biar karya diberkatinya, namun yang terbaik dimintanya. Walaupun tak besar talentamu, beri yang terbaik kepada Tuhanmu. Sanjungan dunia jauhkanlah, dan jangan kau dengar godaannya. Layani Tuhanmu
Ya. Teman-teman yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan marilah berkomitmen untuk menjadi anggota GKI yang mau berbagi ruang dan melangkah bersama dalam panggilan Allah. Jadilah ada dan berada di tengah-tengah orang lain yang berjuang bagi kemaslahatan manusia dan keutuhan ciptaannya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh kita selesai, saya kembalikan lagi ke pengurus. Oke, thank you Kak Angel. Selamat hari Minggu teman-teman sekalian. Bersyukur kita boleh terberkati lewat persekutuan Minggu pada 6 Juni 2021 ini lewat tema mewujudkan GKI yang berbagi ruang. Sebelum kita bersama-sama mengapresiasi para pelayan yang bertugas pada hari ini, Ruli mau minta tolong kesediaannya Neta untuk membantu dalam foto bersama. Foto bersamanya dipandu oleh Kak Puput ya. Oh, oleh Kak Puput, baik. Punten Put, boleh? Siap. Teman-teman boleh yang belum buka kamera, dibuka sebentar kameranya supaya kita foto. Oke, yang belum buka ditunggu. Oke, kita ambil foto di page yang pertama dulu ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Kita sekarang ke halaman yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, thank you Put. Kita akan tiba untuk mengapresiasi para pelayan pada hari ini. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini kita berkesempatan bersama untuk bertemu dari Pendeta GKI Bekasi Timur. Di sini ada Kak Pendeta Ivon Maranata Uneputi SSI Teo. Halo Kakak. Kak Ivon, thank you banget. Sama-sama. Buat pelayanannya hari ini, kita benar-benar terberkati. Kita boleh belajar sama-sama berbagi ruang ya Kak, karena setiap orang deserve more better gitu ya Kak. Kita bersama-sama mengapresiasi Kakak, kiranya Kakak semakin diberkati lewat keluarga maupun pelayanannya di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Thank you banget Kak. Sampai bertemu di pelayanan selanjutnya ya Kak. Terima kasih juga. Oke, selanjutnya kita juga lihat ada nih teman-teman Komisi Pemuda. Ya teman-teman sekalian, boleh juga di kolom chat say thank you to Kak Ivon nih. Nah, selain Kak Ivon, ada juga dari Komisi Pemuda. Di sini ada Angel, Kak Angel sebagai MC, lalu tadi ada song leadernya ada Gilang, pianisnya ada Ike, gitarisnya ada James, Kak Honisnya ada Louis, Krista ada sebagai user, operatornya Neta, dan hostnya Peter. Kami dari
pengurusan Komisi Pemuda GKI Depok mewakili teman-teman sekalian mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kepelayanan selanjutnya. Nah, itu apresiasi pelayan, dan Ruli akan mengingatkan kita akan bertemu kembali di Persekutuan Minggu Komisi Pemuda GKI Depok pada minggu ketiga di bulan ini pukul 4 sore, yaitu 20 Juni 2021, dengan tema perbedaan yang saling melengkapi. Nah, tadi kan Kak Ivon sudah sempat singgung sejenak kalau setiap orang itu deserve more better, ada ruang yang harus kita berikan. Walaupun setiap orang itu berbeda-beda dengan kita harus bisa saling melengkapi. Nah, itu akan diperdalam oleh Kak Ujun Junaidi dari GKI Guntur yang bersama-sama akan hadir di tengah-tengah kita nanti. Kurang lebih seperti itu pengumuman dari Ruli, dan selanjutnya kita akan breakout ke ruangan kelompok berdampak masing-masing dan juga kepada pelayan untuk mengambil evaluasi di ruangan berikut. Terima kasih teman-teman. Sampai bertemu di kelompok berdampaknya masing-masing. Tuhan Yesus memberkati.